Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu kembali pada mata kuliah jaringan komputer. Di pertemuan 6 ini kita akan membahas tentang materi protokol TCP atau IP. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yang pertama itu tentang definisi dan sejarah TCP atau IP. Ya, kita akan memahami asal-usul dan pengertian apa itu protokol TCP dan IP. Lalu yang kedua, kita akan coba membandingkan ya dengan mata kuliah mata pelajaran yang pada pertemuan kemarin tentang OSI layer dan kita bandingkan dengan TCP/IP. Apa sih perbandingan dari dua model tersebut? Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang struktur IP versi 4 ya. Apa aja strukturnya, eh, patternnya, polanya seperti apa. Lalu yang keempat, kita mempelajari tentang kelas-kelas yang ada di IP versi 4, IP address di versi 4 ya. Ada kelas apa aja dan karakteristiknya apa aja. Lalu yang kelima, kita akan mencoba menentukan ya kayak semacam studi kasus ya jika ada suatu diagram atau suatu arsitektur jaringan maka yang cocok untuk suatu arsitektur jaringan itu tipe kelasnya apa. Nah, alamat IP-nya akan diberikan apa saja. Baik, kita mulai dari definisi ya. TCP atau IP ya. TCP itu sendiri singkatan dari Transmission Control Protocol, sedangkan IP itu merupakan singkatan dari Internet Protocol, yaitu ya sekumpulan protokol yang digunakan sebagai standar komunikasi data dalam jaringan komputer ya. Khususnya ini kita berhubungan dengan internet ya, internet skala global maupun skala lokal. Fungsi dari protokol TCP sendiri yaitu untuk memastikan data dikirim dengan benar dan dapat diandalkan ya. Jadi dia bisa kita trace ya, bisa kita track, kita bisa tracing. Lalu fungsi dari protokol IP sendiri itu mengatur ya, alamat di mana alamat dari si pengirim ya suatu device mempunyai IP dan alamat dari si penerima ya device dengan si penerima masing-masing mempunyai suatu alamat atau addressing IP-nya. TCP/IP ini merupakan dasar dari seluruh komunikasi ya, internet yang ada di dunia saat ini. Nah, sejarah singkat dari munculnya protokol TCP atau IP ini pada tahun 1969, suatu organisasi yang bernamakan ARPANET yang mulai mengembangkan suatu protokol yang sebelumnya dinamakan ARPA atau Advanced Research Project Agency di Amerika Serikat. Nah, lalu dilanjutkan pada tahun 1973 ya, Vinton Cerf dan Robert Kahn ini dari kebangsaan Jerman mulai merancang suatu protokol untuk menghubungkan dari jaringan-jaringan yang berbeda. Jadi tidak hanya dari satu lokal area jaringan aja. Lalu dilanjutkan pada tahun 1978 ya, TCP dipisahkan menjadi TCP dan IP untuk fungsinya masing-masing berbeda. TCP untuk keandalan jaringannya ya, IP untuk penamaan atau pelabelan atau pengalamatan atau menentukan paket ini dikirim untuk siapa dan siapa yang mengirim dan siapa yang menerima. Lalu dilanjutkan pada tahun 1983, TCP IP resmi menjadi protokol standar dari ARPANET ini ya, menggantikan yang sebelumnya dibuat yaitu NCP. Nah, dari tahun 1985 sampai sekarang, CPIP ini digunakan ya seluruh dari para pengguna internet dari semua eh, ISP ya ISP nasional maupun ISP internasional maupun dari penyedia cloud ya sekarang dunia teknologi sekarang sudah identik dengan teknologi
cloud juga. Jadi masih menggunakan teknologi dari protokol TCP dan IP. Model TCP/IP itu sendiri terdiri dari 4 layer ya dibandingkan dengan OSI yang sebelumnya OSI ada 7 layer. TCP/IP ini ada 4 layer, di mana layer yang pertama merupakan network access layer, yaitu yang berfungsi untuk menghubungkan antara perangkat keras dengan media transmisi. Itu contohnya kayak internet dan WiFi. Lalu layer yang kedua, internet layer, yaitu untuk mengatur alamat dari pengalamatan ya, atau routingnya ya, mengatur siapa yang mengirim, siapa yang menerima. Di sini fungsi IP-nya dijalankan, protokol IP-nya dijalankan. Lalu yang ketiga, fungsi transport layer, yaitu untuk mengatur komunikasi ya end to end, ya ini protokol TCP ya dan UDP ya yang dipakai yang digunakan. Lalu yang terakhir, yang keempat, application layer, yang berfungsi untuk sebagai layer interaksi antara pengguna dengan eh, device-nya ya. Contohnya kayak HTTP ya, HTTP atau FTP, dan SMTP untuk mengirim email, FTP untuk mengirim data, HTTP untuk kita bisa berselancar ya di internet, kita browsing-browsing. Kita coba bandingkan head to head antara OSI layer ya pada materi pertemuan sebelumnya yang kita pelajari dengan TCP/IP ini ya. Dari segi aspek ya, dari segi model ya, apa saja sih perbedaannya? Dari segi aspek jumlah layernya, TCP model OSI ya sebagaimana kita ketahui ada 7 layer, lalu sedangkan TCP/IP ini ada 4 layer ya. Jadi ada berbeda. Lalu dari model dari pengembang ya, pengembangnya kalau si oscillator ini dari ISO ya, ISO internasional, sedangkan TCP/IP ini dari DARPA dari Amerika Serikat. Tahun mulainya keluar, jadi terbitkannya oscillator tahun 1984. Sedangkan model TCP/IP ini lebih tua ya, dimulai tahun 1970-an. Sisi pendekatannya ya, kalau model OSI ini dia lebih ke arah teoritis, sedangkan kalau untuk TCP/IP lebih ke arah praktisnya. Kalau dari sisi pengguna, model OSI layer ini untuk referensi pembelajaran, sedangkan kalau TCP/IP ini best practice ya, kita bagaimana bisa menghubungkan antara suatu perangkat dengan perangkat lain, antara suatu perangkat dengan jaringan di luar jaringan lokal, antara jaringan dengan jaringan yang lainnya. Benar-benar best practice biasanya di dunia industri maupun di dunia uh, akademik menggunakan TCP dan IP. Pada layer atas di OSI layer ini dia ada session layer, presentation layer, dan application layer yang dipisah. Sedangkan pada model TCP IP ya layer-layer tersebut digabung ya jadi di layer atas ya. Sedangkan pada layer paling bawah ya physical untuk OSI layer ini ya, physical dan data link terpisah. Sedangkan kalau untuk TCP dan IP layer bawahnya digabung ya menjadi layer network access layer. Kita mencoba mendalami tentang IP address ya, Internet Protocol Address versi 4 ya, versi 4 itu pun masih banyak digunakan. Versi 4 ini terdiri dari 32 bit ya, yang mana ada pembagian ya menjadi 4 bagian, masing-masing dari uh, empat, 4 bagian yang biasa dinamakan oktet ya. Dari masing-masing oktet ini bernilai angka 0 sampai 255 yang dituliskan dalam bilangan desimal ya. Fungsi dari IP versi 4 ini yang pertama itu untuk identitas unik dari setiap perangkat dalam jaringan ya. Yang perlu diingat seperti yang pada pertemuan kemarin, masing-masing IP dari satu perangkat dengan perangkat lain tidak boleh memiliki IP yang sama. Apabila
ada akan ditemukan suatu IP satu atau eh, satu atau lebih dari dua device memiliki IP yang sama, maka bisa dipastikan eh, perangkat tersebut tidak bisa terhubung ke dalam jaringan dengan baik. Lalu fungsi yang kedua yaitu sebagai penentu lokasi perangkat dalam jaringan. Yang ketiga untuk mengatur pengiriman paket data ya dari si pengirim dan ke tujuan. Siapa yang mengirim ya alamat IP mana dan siapa yang menerima alamat IP berapa. IP address ini dikelompokkan menjadi beberapa kelas. Lalu kenapa harus dikelompokkan ya? Pada awal pengembangan internet, IP address dibagi menjadi beberapa kelas untuk mengakomodasi kebutuhan organisasi yang ukuran dari organisasi tersebut pasti berbeda-beda. Ada yang perusahaan besar, misalnya seperti IBM, ya membutuhkan banyak IP karena dia memproduksi banyak perangkat. Ya, maka supaya masing-masing perangkatnya itu bisa terkoneksi, maka dibutuhkan kelas yang berbeda dengan perusahaan yang kecil ataupun menengah. Seperti misalnya kita di kantor kita yang hanya ada misalnya aja satu lantai ataupun dua lantai yang mungkin karyawannya tidak lebih dari 50 karyawan dan tidak lebih juga dari 60 perangkat, ya cukup dengan kelas yang berbeda dibandingkan kita menggunakan kelas yang sama dengan perusahaan yang besar seperti IBM, ya. Makanya kita ada pembagian kelas-kelas IP, ya, tergantung dari kebutuhannya. Yang pertama kita coba bedah dari IP kelas A ya untuk yang jaringan sangat besar ya. Karakteristiknya ya, range-nya itu dimulai dari 1000 ini yang 100 ini adalah oktetnya ya, oktetnya ya. Jadi satu oktet itu berisi 0 sampai 255 ya desimalnya ya. Jadi dari yang 0 sampai 126 ya titik 255 ya. Range IP-nya sangat banyak ya. Bisa dihitung dari satu oktet saja ada 255 desimal ya. 200 berarti bisa mencakup 255 perangkat. Bisa dikalikan ada 4 oktet ya. Dan default subnext masknya yaitu 255.0.0.0 ya. Ini misalnya kelas-kelas ISP atau bahkan lebih besar biasa produsen-produsen perangkat perangkat keras atau perangkat jaringan ya seperti IBM ataupun seperti Tricom dan lainnya ataupun Linksys ya. Ya, yang paling penting dari tipe kelas A ini ya ada beberapa IP yang memang langsung digunakan sebagai defaultnya ya misalnya untuk IP private dimulai dari 10.0 ya 0.0.0. Jadi ini untuk pemakaian depannya kalau IP 10.0.0 depannya 10 ini berarti untuk pemakaian internal. Sedangkan kalau untuk pabriknya dimulai dari 1.0.0.0 misalnya kayak Cloudflare ya kalau sebagaimana kita tahu DNS server Cloudflare bisa itu yaitu 1.1.1.1 ya dia makanya dia pasti menggunakan si Cloudflare ini menggunakan yang kelasnya A. Kalau komputer kita sendiri apabila kita hanya dipakai hanya untuk pemakaian lokal saja, biasanya defaultnya itu 127.0.0.1. Ya, default IP ini tidak akan bisa terhubung dengan komputer lain kalau kita memakai IP lokal. Jika kita ingin terhubung dengan komputer lain dalam satu jaringan internal, maka disarankan menggunakan IP yang depannya 10. Ya, misalnya 10.0.0.1 untuk komputer A, lalu kita berikan komputer B alamat IP-nya 10.0.0.2. Nah, sedangkan untuk misalnya si router, kita kasih 10.0.0.254. Lalu IP kelas B untuk jaringan menengah, ya
Untuk jangkauannya, jangkau atau range-nya untuk IP kelas B ini ya dari mulai 128.0.0.0 sampai 191.255.255 ya. Jadi lu cukup besar juga ya jangkauannya. Dan default default subnet masknya 2.255.255.0.0 ya. Ini lumayan banyak ya. Karena bit awalnya ini dia uh, untuk range oktet pertamanya 128 dan oktet terakhirnya ya di oktet terakhirnya itu di 191. Jadi jumlahnya bisa jadi 21 ya, 2 pangkat 14 ya. Lumayan banyak ya. Dari sekitar jadi 265 ribu ya, 65.535 eh, device atau host ya. Lalu yang ketiga IP kelas C ya untuk jaringan kecil ini biasanya kita kalau di suatu jaringan eh, yang apa misalnya kita ada di kantor ataupun ada di misalnya kampus yang di- kampus kayak seperti Unsaka ya, ada kampus A dan kampus B, ini bisa menggunakan IP kelas C ya, walaupun bisa juga kita menerapkan IP kelas B, tapi sebenarnya kalau jika ini tergantung dari jumlah device atau komputer ataupun laptop ataupun HP misalnya kalau terhubung dengan jaringan HP-nya. Apabila cukup ya tidak terlalu banyak maka cukup dengan menggunakan IP kelas C di mana IP kelas C ini dimulai dari range-nya 192.0.0.0 sampai 223.255.255 ya. Jangkauannya lumayan banyak ya. Dan default subnet mask sub default subnet masknya ada 255.255.255.0. Ini biasanya kalau kita mengkonfigurasi aja IP di dalam laptop ataupun komputer kita biasanya default dikasih 255.255.255 Kak. Jika kita mau mulai menginput ya awal oktet pertamanya jadi dari 192. Biasanya sistem operasi seperti Windows ya, dia sudah pintar mengenali default job nesmasnya yang akan digunakan. Ya. Jadi range-nya pertamanya 192 sampai range akhir 223 ya. Cukup banyak ya, walaupun ini dibilangnya skala kecil. Nah, untuk kelas D ini multicast ini digunakan untuk biasanya untuk perangkat yang sudah subscribe atau berlangganan ya. Bit awalnya ini 1110 ya. Oktet pertamanya receh dari 224 sampai 239 ya. Dia uh, tidak menggunakan subnet mask, subnet masknya ya, tidak ada dia. Ya, cukup memberikan alamat IP aja. Kalau untuk HP kelas D, tapi ini eh, best practice-nya tidak kita pakai untuk sebagai konfigurasi di dalam membentuk suatu jaringan. Biasanya untuk membentuk suatu jaringan, kita memakai IP kelas A, IP kelas B, atau IP kelas C. Sama juga dengan IP kelas E ya, yang sifatnya hanya eksperimen dan penelitian, tidak di best practice digunakan apabila kita mengkonfigurasikan suatu jaringan di dalam perusahaan ataupun di suatu usaha ataupun suatu lokal area ya gitu. Ya untuk IP kelas D dan IP kelas E uh, best practice-nya tidak digunakan ya dalam suatu industri ya komersial ataupun suatu industri yang saling berhubungan dengan perangkat lain. Baik, itu saja materi dari pertemuan ke-6 tentang partisi IP.